Ganjilnya apa? Jadi pertama itu gue kayak denger suara geraman ya, raman gitu ya, kayak ada suara gue Martin ini udah bukan lagi ulah babi, macan ya, beruang nggak mungkin ataupun manusia ya. Jadi ini udah satu manifestasi dari dimensi sebelah yang mungkin kurang suka akan keberadaan gue di pos Batu Kukus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Randy di channel gue, yaitu di Ruang Randy Tramper. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini ya, kebetulan gue lagi camp di camping ground, itu di salah satu camping ground daerah Citeko, belakang Taman Safari, yaitu di Giri Pangrango. Nah, di video kali ini atau di kesempatan kali ini gue mau share ya pengalaman gue saat kemarin solo hiking ya, dan ini yang berkaitan dengan hal-hal gaib ya atau dimensi sebelah. Nah, jadi sebelumnya udah ada 4 part ya terkait dengan solo hiking itu, dan ini adalah part yang tidak direncanakan karena memang hanya sampai 4 part aja. Nah, part kelima ini adalah yang terkait dengan hal gaib ya, yang berhubungan dengan dimensi sebelah. Nah, jadi memang dari Badak itu kan gue kemalaman ya, bukan malam, kesorean ya. Gue sampai Kandang Badak itu kemarin jam 3:30 kurang lebih, 3:30 sore. Gue jam 3:30 itu istirahat dulu di sana, ngeteh-ngeteh. Itu jam 4 gue baru lanjut kalau nggak salah ya. Jadi itu juga gue kebut ya, gue coba kebut untuk sampai di Panjangcangan kalau bisa itu sebelum gelap ya. Tapi kan nyatanya susah ya, memang jaraknya terlalu jauh. Kalau untuk lari-lari juga kayaknya nggak mungkin ya, terlalu berbahaya. Nah, gue udah coba ngebut, ternyata sampai di Batu Kukus 2 itu kondisi gue udah nggak memungkinkan, yaitu udah sekitar jam 6:30 malam. Kondisi gue nggak memungkinkan ya, jadi mungkin kurang makan ya, sehingga perut gue kayak masuk angin, jadi sakit bagian perut itu kayak mual ya. Nah, sehingga gue memutuskan untuk istirahat di Batu Kukus 2 itu ya, untuk masak air panas, kemudian untuk buat makan malam ya, untuk ngisi perut itu pakai nasi instan ya, yang instan saja, yang cepet gitu ya. Nah, jadi di pos Batu Kukus itu emang nggak ada orang ya, kondisi pun juga gelap karena memang pada saat itu pendaki itu jarang banget, bisa dikatakan nggak banyak, nggak kayak biasanya. Padahal itu adalah malam minggu ya, gue turun tuh malam minggu karena gue naik hari Jumat jalur Putri. Jadi pada saat gue buka alat masak ya, gue buka kompor, nesting, teko maksudnya, untuk air panas ya, itu gue pakai tripod gue untuk gantungin lampu tenda untuk penerangan di situ. Nah, selang 5 menit, sekitar 5 menit dari gue buka tenda di sana ya, dari gue bukan buka tenda, maksudnya buka alat masak itu. Nah, itu ada satu hal yang sedikit ganjil gitu. Ganjilnya apa? Jadi pertama itu gue kayak dengar suara geraman ya, raman gitu ya, kayak ada suara. Gue mikirnya di situ adalah, gue positive thinking itu binatang, entah itu babi, walaupun gue tahu suara babi kayak apa, entah itu macan, kemungkinan kecil kalau untuk macan ya, karena dia macan di Gunung Gede itu masih terbilang anti sama bau atau hawa manusia. Jadi bukan macan, cuman gue positive thinking itu adalah binatang. Akhirnya gue diemin sampai ada interaksi langsung dari suara itu ya. Nah,
Tapi setelah gue tungguin sambil gue masak, ya ternyata memang nggak ada interaksi apapun, nggak ada yang keluar. Akhirnya gue pikir ya udah mungkin gue salah dengar gitu kan. Nah, selang 5 menit lah ya setelah gue abaikan suara itu, nah ini yang gue mikir ini bukan binatang. Jadi ada batang kayu yang panjangnya kurang lebih segini lah ya, nggak gede batang kayunya. Jadi gue coba itu untuk buka ya untuk buka coba untuk jatuhin lampu gue. Pertama itu dilempar batang kayu itu ke arah gue ya, ke arah gue itu tepatnya ke arah tripod. Gue kaget dong ya kan, ini binatang apa yang bisa ngelempar batang kayu sebesar itu gitu. Nah, gue pikir sih bukan binatang, tapi gue abaikan lah ya. Setelah gue abaikan, ada lagi batang kayu yang jatuh atau yang lempar ke arah gue. Nah, kali ini sih bukan langsung ke arah gue, tapi lebih ke arah tripod ya. Jadi ada satu usaha yang akan itu mau mencoba untuk menjatuhkan penerangan gue ya. Itu mau jatuhin tadi gue kan tripod, lampu tenda itu gue taruh di tripod ya. Nah, jadi mau jatuhin lampu tenda itu masih nggak kena gitu. Yang ketiga kalinya itu kena, sampai lampu tenda gue akhirnya jatuh. Itu gue pasang lagi lampu tenda ya, gue masak lagi. Nah, di sini gue mikir udah itu satu hal yang ganjil gitu ya, satu hal yang ganjil dalam artian ini udah bukan lagi ulah babi, macan ya, beruang nggak mungkin ataupun manusia ya. Jadi ini udah satu manifestasi dari dimensi sebelah yang mungkin kurang suka akan keberadaan gue di pos Batu Kukus 2 itu. Akhirnya ya udahlah, gue coba untuk berinteraksi ya. Gue di sini gue tuh nggak ganggu, gue hanya coba untuk memulihkan energi ataupun tenaga gue gitu kan. Akhirnya ya udah, dari mereka pun kembali lagi dia seakan-akan nggak terima, dilempar lagi tuh batang. Kali ini batangnya itu ngenain teko yang isi air panas ya. Nah ya udahlah, dari situ gue mikir memang mereka nggak suka daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan gue pun juga sendiri di pos itu ya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk pergi dari situ. Nah, pada saat gue beres-beres, alhamdulillahnya gue ketemu sama dua running mountain itu yang kemalaman, bapak-bapak dari daerah Depok kalau nggak salah. Jadi pada saat gue mau pergi, mereka datang tanpa lampu. Gue sempat kaget ini orang atau bukan, tapi mengucapkan salam. Ya udah, akhirnya dia minta, "Mas jangan pergi dulu, temenin saya juga capek, mau istirahat berdua juga saya takut gitu." Kebetulan ada masnya, ya udahlah gue temenin. Akhirnya temenin sampai selesai gue makan di jalan ya, mereka duluan sehingga gue sendiri lagi. Dan ketemu lagi di jalan tuh sama dua pendaki, dua pendaki yang dia kali itu mencoba untuk running mountain. Dua pasang ya, maksudnya sepasang. Nah, namun kondisi dari si wanita ini itu kakinya atau dengkulnya itu ankle, sehingga mereka nggak bisa jalan cepat. Penerangannya pun juga udah mulai redup. Akhirnya gue putusin untuk nemenin mereka ya. Kondisi gue juga sendiri, dari Batu Kukus 2 ke Panjang Cangan sampai ke jalur Cibodas Montana itu masih panjang, sehingga ya langkah baiknya gue mungkin bareng aja sama mereka. Akhirnya ya alhamdulillah masih diselamatkan sama yang di atas, dan gue sampai Montana itu sekitar jam 9:30 malam, yang selama perjalanan itu nggak ketemu orang satupun nggak ketemu. Dan di pos penjagaan atau registrasi Montana jalur Cibodas itu juga nggak ada satu orang pun yang jaga. Jadi warung-warung pun sepi, dari pendaki, dari yang jual pun nggak ada, tutup semua. Sampai pos yang di pos resmi dari TNGP itu pun tutup. Di belakang itu ada pos Montana ya, untuk tempat-tempat ranger ya, jalur Cibodas itu pun juga sepi, sehingga ya gue lewat aja masuk. Jadi gue waktu itu nggak daftar nggak laporan ya,
gue laporan sama Mang Angus yang memang itu bantu gue untuk naik ke Gede. Biasa gue memang sama Mang Angus. Alhamdulillah selamat sampai bawah tanpa ada hal yang aneh-aneh ya, tanpa ada diikutin ataupun kejanggalan yang lebih parah dari yang di Batu Kukus 2 ya. Jadi masih dijagain sama Allah Jalla, sehingga gue selamat dan berkumpul lagi dengan keluarga ya. Jadi memang resikonya begitu. Kita yang rame-rame aja itu kemungkinan pada saat naik ke gunung itu akan berseteru dengan dimensi sebelah, apalagi yang sendiri gitu kan. Sendiri ini tentunya jelas lebih riskan pada saat kita hiking. Itu pasti akan, bukannya pasti tapi kemungkinan besar itu akan berkaitan dengan mereka, karena biar bagaimanapun itu adalah tempat mereka dan kita melintas atau numpang lewat di rumah mereka itu ya. Oke, itu aja dari gua. Nanti untuk video-video selanjutnya akan kita lihat seperti apa. Semoga itu adalah pengalaman hal goib yang gue rasain, walaupun memang setiap kali melakukan pendakian selalu ada aja yang berhubungan dengan hal goib. Tapi ya udahlah, emang itu resikonya kan. Kita mampir ke rumah orang pasti kita ketemu sama yang punya rumah, anggap aja seperti itu. Masalah mereka atau ganggu ya bukan urusan kita, itu urusan mereka. Yang penting kita, niat kita adalah baik, tujuannya tafakur alam ya. Masalah penjagaan keselamatan itu kita serahin aja sama yang di atas. Oke, itu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.